Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sekampung, sekampung sanak di kampung maupun sanak di rantau. Alhamdulillah awak bertemu balik di kaji kita. Melanjutkan kaji nan tinggal petangko nan tersangkut di loteng sangkut di atok. Kaji garah tapi insyaallah serius sana. Sebelum awak mulai, awak mau ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lengkapi dengan mukadimah yang lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Awak bertemu balik dengan tema gaji di rantau di tengah wabah corona COVID-19. Jadi masih ada sebenarnya sanak masyarakat rantau ni dah pulang kampung. Di samping banyak pulau nalah pulang kampung dan lah mengabai pulau ke kami bah kondisi mereka di kampung. Alhamdulillah kami yang di rantau pun kondisi Allah elok, Allah aman-aman lah insyaallah. Sementara baik itu kami yang di rantau banyak ada yang pertanyaan dari masyarakat kita. Sebenarnya tidak pertanyaan dari kampung saja di sana, tapi pertanyaan dari masyarakat kita yang di rantau pun karena kondisi nang kini nan segala gerakan awak dia banyak terhambat kini. Ibadah terambil diambil dalam arti ibadah kamu saji, bukan tambah sembahyang, enggak, tambah kamu saji, tambah keramaian. Apalagi buya aku nan cinta kamu saji sampai menggarung-garung ni nangih no. Oh. Ayo buya. Itu abal lagi namanya itu. Iya itu sana buya aku kan lah bertahun-tahun ndak putih jamaah di masjid doh. Nah, kalah mbo. So ujian beliau hanya Grand Prix. Grand Prix di waktu Isya. Nonton Grand Prix atau setelah Isya di masjid. Nah, itu ujian iman bagi Buya Malim Parmato ke sana. Tapi alhamdulillah kalah juga Grand Prix. Grand Prix bagi Valentino Rossi, Marquez gitu kan. Itu masa lalu. Masa lalu yang tahu balik. Nah, ini panjangnya mukadimahnya Bu ya. Enggak, kau nak mukadimah dah kau. Kau kalau masuk isi. Ya, panjangnya mukadimahnya kok. Isi berbantu. Oh, cerita panjang kok. Jadi mengko Bu ya, panjangnya mukadimah teh. Kan petang-petang kok banyak kasus kok. Masalah azan lah awak bicarakan kan. Kan? Lalu masalah ndak sholat Jumat lah kita bicarakan. Nah, kini tiba kasus baru. Kalau petang itu himbauan pemerintah itu kan sampai balik hari itu. Kan? Sudah tuh terpanjang sampai udah relate sudah tuh. Panjangnya mereka Artinya, jai. Iya, tambah kan. Jadi kalau pertama sampai beli hari berarti kan hanya 2 Jumat, nah Jumat itu. Itu tambah sampai beli hari kan. Tambah. Berarti sampai Jumat kan? Iya. Jadi kok bermasalah kok. Itu muncul problem di masyarakat. Itu. Problem yang muncul di masyarakat itu macam-macam. Karena mendengar makna hadis misalnya orang yang tidak sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut. Tidak dengar suruh buya. Dengar? Orang yang tidak sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut kan itu pokoknya maringan-ringan kan atau nyoba anggap enteng sholat Jumat itu. Pokoknya meninggal lah. Hanya dihukum dengan munafik. Ya? Bahkan ada orang kerjaan kapi itulah kapi itu tidak bisa untuk itu don. Kalau ke kapi lo, kalau ke munafik lo gara-gara ada virus corona kan mati lah virus corona tuh. Nah kini virus corona mati atau mati yo. Itulah ada duluan. Jadi itulah yang kira-kira yang kita bicarakan kini Buya. Kini ya dulu Buya Ilham. Tunggu lo. Kita tanya piye kemarin Mas? Apa wae. Kau orang Jawa tersasar. Ini orang kampung wak sebenarnya kok. Orang itu sangka. Luak nan tuwo, mbo luak nan di tengah. Nan di tengah. Luak agam. Oke. Luak nan bungsu nan ada dos ko. Jadi Buya ni mengko balik baca cerita petang Kalau mengaji ko tentu asaran ke ahli. Iya kan? Ayo, ahli no cari ndak sobok dah. Nah, jadi kan itu. Jadi kecil orang awak supaya pinang ko nampak tampuk nang kali jinjang. Kalau si dia ko nampak gagang nang kali elo, tentu siangi pangkah. Iya. Tentu dek kita spesialis agak ke tafsir. Tentu kurang cocok kita membahas tentang hadis ko. Walaupun kita lah membaca hadis ko. Bagus mendok. Jadi
kajian kita kok terkait jauh hadis kini kok, karena yang berhubungan dengan sholat Jumat yang berturut-turut kok hadis, karena teks Quran kita tidak temui secara sorry yang berkenaan dengan iko apa? Dengan kaji meninggal sembahyang Jumat Oh, kok. betul. Nah, maka di sana baik di sana di kampung maupun di sana di rantau, kini kok kita akan coba mengaji kok jo Buya Aspi, nanti disarah lo dek Buya Ilham. Buya Ilham kan. Kamu sebagai penanyus mana aja. Jadi dek sanad hadis nan pas itu nan lewat sambung tu yo Aspi begitu pakai, karena sanadnya seperti lah kita cerituan sampai ke Kiai Ali Mustafa Yaqub, sampai kepada Kiai Marwazi, sampai ke Itu sanad doang. itu cerita sanad jadinya. Tapi cuma Ayo, jadi Jumat. saya mukadimah panjang. Oh, cuma panjang Itu pengantar gitu kan. Oke, kini masuklah ke kajian lah. Jadi ada beberapa redaksi hadis tuh ya. Tuh biar menjelasin tuh. Di antaranya ada dalam kitab Tabrani itu man taraka thalatha jumu'atin mutahawinan. banyak tapi masyarakat dah. Ya, banyak. Karena intinya di masyarakat itu adalah 3 kali na tinggal Jumat ya. Udah kapia ni besok aku bang. Munafik. Bisa munafik, bisa kapia. Munafik yang sebanding. Kok kapia besok kali Kapia, sampai ada udah awak di kampung tanya. Bagus dah. Nang ketiga ndak je dah Jumat kapia dah leh. Nah Jumat dah besok leh. Itu kan. Itu Itu ya. ceritanya. Jadi Mas Ana, masalahku adalah masalah agama ya, masalah agama. Kalau masalah agama, buat pun tentu harus mengicek dengan koridor ilmu agama pula. Ibarat kita mengicek masalah kedokteran, tentu koridor kedokteran pula ada ahlinya. Bukan berarti yang buat ahli dalam hadis yang dikecek Buya tadi, bukan berarti pula ambo orang yang mumpuni dalam bidang itu, tapi ambo pun pasti akan menukil pula. Karena marhalah atau tingkatan ambo itu adalah tingkatan penukil, bukan tingkatan orang mampu beristihad. Ndak. Hadisnya jaleh, ayat pun jaleh, artinya posisi ambo bukan posisi orang yang beristihad, apalagi sampai mengeluarkan berbagai macam Itu panjang lo mau ke di mana tuh ya. Jadi batuan yang disampaikan masyarakat awak tu ada beberapa hadis yang sangat masyhur ya. Masyhur orang yang meninggalkan Jumat 3 kali batu turut lah. Itu ada ancaman munafik, ada ancaman kafir. Memang ada beberapa riwayatnya, tapi kalau wak cari bana ke riwayatnya akan lain fakta nanti jadi. Sebelumnya Buya Malin Paramatu tadi menyebutkan bahwa masalahku ada masalah di hadis. Sementara sebenarnya di ayat Al-Quran pun ada, tapi ada dalam hal syariat Jumat. Tentu kalau bicara hadis pasti akan bicara Quran dulu, bahwa Jumat itu ada syariatnya. Misalnya dalam surah Al-Jumu'ah. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Itu kalimat perintahnya apa? Fas'au ila dzikrillah. Itulah perintah awak supaya capek melaksanakan sembahyang Jumat. Kemudian memang ada hadis-hadis yang terkait. Kalau awak bicara hadis sana tentu awak merujuk ke kitab hadis primer. Hadis-hadis yang banyak kita dengar itu adalah awak mudah temui dalam kitab Sunan Abu Daud misalnya. Nih Sunan Abu Daud Kitabus Shalah bab at-tasydid fi tarkil jumu'ati. Nah, riwayat itu kalau wak sebutkan sanadnya sementara berikutnya wak kitab hadis yang berikutnya ndak sebut sanadnya dah langsung ke sanad sahabat. Wa bi hadzal isnad al-muttasil ila al-Imam Abi Daud rahimahullah qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Muhammad bin Amr qala hadatsani Ubaidah ابن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة. Abi Ja'ad Ad-Damri itu salah seorang sahabat Nabi. وكانت له صحبة, itu salah satu ungkapan yang mengindikasikan beliau adalah seorang sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalatha jum'ain,
mutahawunan, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Orang yang meninggalkan 3 kali Jumat, garis bawah, tahawunan biha. Tahawunan menganggap enteng, meremehkan kewajiban, bahkan mengingkari kewajibannya. Ya, tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Allah cap hatinya, cap dengan nifak, bahkan bisa jadi Allah cap kekufuran pada hatinya. Itu dari hadis ko jaleh alasannya. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, baca pula hadis berikutnya. Dalam hadis yang sama kita celiak di Sunan Tirmizi. Kalau sebagai urutan kutub sittah itu Sunan Tirmizi itu setelah Sunan Abu Daud. Nah, kita celiak Sunan Imam At-Tirmizi. Batamu dalam Kitabul Jumu'ah pula. Babu ma ja'a fi tarkil jumu'ati min ghairi 'udhrin. Bab tentang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Ingat garis bawah, tanpa uzur. Kalau tadi ada uzurnya kan? Nah, masih sahabat yang sama, Abi Ja'ad Ad-Damri. Nah, akib beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka al-jumu'ata 3 marratin tahawunan biha taba'allahu ala qalbi." Redaksinya sama. Nah, redaksinya sama ya sana. Enggak ada beda tuh. Jadi sebabnya sama, tahawunan menganggap enteng, menganggap remeh. Nanti kita bahas ke usul fikih nah. Apa yang disebut dengan tahawunan? Nah, sudah Imam Tirmizi, kita celiak pula dalam Sunan Imam An-Nasa'i. Imam Nasa'i itu salah satu imam ahli hadis pula, salah satu dari imam kutubus sittah. Kitab Sunan Nasa'i, bab besarnya Kitabul Jumu'ah, bab tentang kafarat atau hukuman orang meninggalkan Jumat tanpa uzur. Nah, itu dari sahabat yang bernama Samurah Ibn Jundab. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man tarakal jumu'ata min ghairi 'udhrin falyatasaddaq bidinarin fa illam yajid fa binisfi dinar." Orang yang meninggalkan sembahyang Jumat tanpa uzur, garis bawah, tanpa uzur, maka hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar itu kalau kini sesuai harga antam sekira-kira hampir 3 juta kan. Kalau ndak ada 1 dinar, separuh dinar, setengah dinar. Lah kan jalan itu yang perlu digaris bawahi, min ghairi udhrin. Kita caliak pula Sunan Ibnu Majah. Sambil awak cari barokah membaca hadis anak ya. Ibnu Majah kitab Iqamatis Shalah bab fi man tarakal jumu'ata min ghairi udhrin. Nah, beliau memiliki beberapa sanad tentang masalah itu. Dari masih sahabat Abu Ja'ad Ad-Damri tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal jumu'ata 3 marratin tahawunan biha tubi'a ala qalbi." Kalau tadi taba'allahu ala qalbi, disebutkan taba'allahu, kini tubi'a ala qalbi, dicap hatinya. Nah, pakai kalimat pasif. Riwayat yang kedua dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal jumu'ata 3 min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbi." Ini yang redaksinya min ghairi daruratin. Nah, yang pertama tadi tahawunan biha. Yang ketiga min ghairi udhrin. Iko min ghairi daruratin, garis bawah. Sama redaksi sudahnya. Redaksi yang berikutnya kepanjang sekete. Cuman redaksinya dikomentari oleh Imam Al-Busiri, Busiri Al-Muhaddis. Hadisnya kok sanad gua agak dhaif. Sanad yang dhaif itu maksudnya redaksinya kok dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal asa ahadukum an yattakhidha subbata min al-ghanami ala ra'si milin aw milaini fayata'adhdharu 'alayhi al-kala'u fayartafi'a thumma taji'u al-jum'atu fala yaji'u wa la yashhaduha wa taji'u al-jum'atu fala yashhaduha wa taji'u al-jum'atu fala yashhaduha." 3 kali hatta yutba'a ala qalbi. Maknanya sahih,
Mana yang sahih tapi secara sanad bermasalah. Hadis itu diperkuat oleh hadis-hadis sahih yang lain. Nah, kemudian masih dari Samurah bin Jundab dari Nabi SAW, man tarakal jum'ata muta'ammidan. Nah, tadi min ghairi udhrin tahawunan biha min ghairi daruratin. Yang ketiga muta'ammidan, sengaja itu min ghairi udhrin, falyatasaddaq bidinarin fa illam yajid fa binisfi dinar. Hendaklah hanya membayar kafarat dengan bentuk sedekah, membayar 1 dinar. Kalau tidak ada 1 dinar, setengah dinar. Nah, barago dinar tadi kini sampai 3 juta 1 dinar. Oke, berarti ada beberapa masalah tuh ya. Ayo cek. Nah, Kamu nanya dulu. Kalau dalam hadis itu Rarato menggunakan 3 Bu ya. Kalau seandainya sekali saja ninggan dengan muta'ammidan misalnya, atau apa namanya, enggak ada darurat sama sekali Allah pun dong ya. sampai dong uzurin ya. Ghair uzrin gitu ya. Tapi yang pinggan semua yang cuma itu Tapi sekali saja. Iya. Entah hanya main koa kayak main domino kayak sedang seru-serunya gitu. Itu aku mah ya. Kalau kembali kepada hukum orang meninggalkan syariat, baik orang meninggalkan sembahyang, orang meninggalkan puasa, meninggalkan zakat dengan haji ketika mampu. No meninggalkan itu karena tahawunan atau maleh atau karena ya maleh lah, tapi tidak mengingkari aslul wajibnya, mengingkari kewajibannya. No tahu itu wajib, tapi tidak dikarajona itu fasik. No muslim dari fasik, muslimun fasik. Fasik itu ya diwaqab illam yatub, akan disiksa oleh Allah kalau tidak bertobat. Tapi meskipunnya sampai 2 kali, sampai 2 kali pun no fasik tuh, bahkan sampai diancam munafik tadi. Kini indak jumai 1 kali, tapi di nyo dalam hati oh ndak wajib dah, ndak wajib bagi yang bodoh sama jumai kodo sih, ndak wajib dah. Sekali sih mengerjakan ndak membagi cem itu, ndak kerjaan sekali, ndak perlu nunggu sampai 2 kali dah. Sekali saja punya keyakinan sama jumai itu ndak wajib dah, pada kewajiban lah pasti, lah pasti. Pokoknya bisa-bisa kufur di situ. Itu bukan orang non musafir kan? Ya, pokoknya orang yang mukim, Orang mukim. Oke. Tanpa uzur tadi. Tanpa uzur sana. Berarti kan redaksi hadis nang lah Buya Wacu tadi itu semuanya berhubungan tanpa uzur dengan bermaleh-malehan kan? Kini kan semangat orang awak aku kan tinggi Bu ya. Tinggi daripada kan. Agaknya nan dalam hadis tu ndak buat sobok di masyarakat awak bagian, dan awak berdoa memang ndak buat sobok itu. Iya. Bahwa karena orang awak ko yo agamaku yo benar di hati kan. Mas contohnya gini kan, ada himbauan pemerintah sesak dadonya kan. Iya. Masa awak diambil Jumat mungkin gitu. Iya. Artinya melakukan ibadah Jumat itulah mendarah lagi yang orang awak. Nah, mungkin agaknya ndak bertemu hadis, konteks hadis yang kita baca tadi itu 3 kali berturut-turut tanpa uzur kan. Nah kini problemnya ada uzur kan. Dan khawatir jamaah itu atau masyarakat itu apakah dalam kondisi COVID-19 kok yang sedang menjadi pandemi kini kok itu yang dipahami oleh masyarakat jangan hadis tadi itu karena lo ndak dengan kondisi kini kok. Nah, itu yang awak tadi itu. Apakah konteks hadis itu masuklah dalam konteks kini kok? Nah, kalau tadi dikatakan ada min ghairu uzurin, min ghairu daruratin kan begitu. Nah, agaknya kok yang perlu beri penjelasan kepada masyarakat kok ya. Ya. Jadi yang disebut uzur tuh sana, yang namanya uzur itu ada uzur yang zati, ada uzur aridi. Uzur zati itu maksudnya karena sakit dari dalam dirinya. Uzur zati dari dalam dirinya, sakit. Memang tidak bisa tapi ada uzur aridi, uzur datang dari luar. Nah, itu faktor eksternal. Ya. Misalnya ada gangguan keamanan itu nggak wajib Jumat. Hari hujan. Bahkan hari hujan labek pun, hujan labek yang sampai basah, baju basah kuyupnya, sampai lebih parah dari hujan labek yang sampai terjadi banjir. Kewajiban Jumat lapeh, tapi kewajiban zuhur kan enggak, tentu enggak. Corona COVID pun termasuk uzur, sesuatu membuat seseorang menjadi uzur.
Nah malah wak dengar terakhir ko ada MUI pusat meskipun itu adalah rapek mereka pertengahan bulan Maret. Ya, ya. Belum kondisi nomor kini semakin banyak. Pertengahan Maret masih seketik untuk Jakarta. Kini kondisi untuk Jakarta lah sampai 2000 lebih Ya. 2000 lebih positif. Jakarta 2000 lebih. Nah, itu kondisi kalau saat pertengahan Maret saja udah lagi dikecek uzur sementara korban masih seketik, apalagi korban makin banyak. Tingkat uzurnya lebih tinggi. Nah, kemudian ada muncul istilahnya zona merah, zona kuning, zona hijau. Di situ kan muncul pada ikhtilaf ulama nanti itu. Ya. Apakah zona hijau itu ikut ke zona kuning atau zona kuning ikut ke zona merah atau hijau ikut langsung ke merah? Karena unsur bahaya kan ada nampak. Unsur bahaya ada nampak. Beda kalau dalam kondisi perang. Perang dengan tentara misalnya ada orang separatis misalnya. Nampak fisiknya, nampak serangan itu. Di mana terjadi perang nampak dia. Di mana tidak terjadi perang nampak dia. Wah bisa memastikan zona hijau di situ. Bisa memastikan. Nampak ada orang tidak masuk kampung wak perang. Orang tidak masuk tentara separatis misalnya, tidak masuk kampung wak. Berarti kampung-kampung ini yang konteks hijau tuh new lockdown kampungnya tidak boleh orang lain masuk. Kini nan musuh kok anggaplah musuh ada diistilahkan covid kok ada gican tentara Allah ada nan gican musuh bahasakan wabah aja lah wabah dalam bahasa hadis Nabi itu wabah ini tidak nampak tuh bawa memastikan tuh zona hijau zona kuning zona merah kalau orang parang pakai senjata jalan lah tidak masuk tentara kan jadi awak ya berarti bisa memastikan ya. jangankan orang ahli awak mencilik atau telanjang orang awam itu mampu mencilik kok zona hijau kah. Ini zona hijau tuh bisa memastikan yang nama virus tidak nampak. Ya artinya kan harus ada data transparan dari pemerintah atau dari pihak kesehatan kan begitu ya. Nah kini wak lihat di kampung misalnya ya atau di kampung di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat itu kini kok data yang terbaru itu di Sumatera Barat ada 8 balik positif ya. Hampir 20 ya. Yang terlapor. Sebenarnya banyak yang belum terlapor. Nah itunya. Artinya misalnya tidak ada orang kampungnya pulang di kampung lah oke dan itu valid datanya kan tidak ada orang kampung pulang orang rantau pulang tidak ada orang lain masuk ke negara itu ya artinya dalam konteks itu kalau secara zahir itu kan zona hijau artinya kan untuk melakukan sholat Jumat seperti yang difatwakan oleh MUI itu ketika zona hijau maka kewajiban Jumat kan tetap berada semuanya tuh nah, kan itu tuh. Nah kemudian zona kuning itu tidak ada di situ yang positif, tapi lah ada yang orang yang diawasi. Nah kira-kira kampung awak kini kok ada tidak dalam kategori kok? Kalau ada dalam kategori kok di MUI Batang itu, ya zona kuning kok boleh jo melakukan sholat Jumat. Ada opsinya boleh melakukan sholat Jumat, tapi dengan catatan harus ketat seleksi namanya itu penjagaannya kita disediakan hand sanitizer lalu disediakan desinfektan dan kemudian sejadah bawa dari rumah artinya sejadah di masjid kan digulung tuh. Nah itu untuk zona kuning. Nah sementara untuk zona merah yang lah ada di dalamnya atau di kampung itu positif COVID-19. Nah artinya kan zona merah itu dalam ukuran itu maka iko barangkali makasih uzur hadis tadi itu uzur darurat sebenarnya ada hubungannya jaga jiwa petang tuh mafsadat tuh harus muhaqqaqah atau muhamah atau maznunah apakah terrealisasi dulu mafsadat itu ditampe awak baru awak meninggalkan kalau mau humah jauh di negara awak karena itu ya. Tapi ada potensi ini bisa kena negara awak. Pasti risiko daripada ulama. Kalau memang MUI sampai memfatwakan dipilah seperti itu dan masyarakat kampung bisa memastikan wilayah mereka itu wilayah hijau dan dipastikan tidak ada orang datang dari daerah itu silakan melakukan apalagi kalau memang disokong oleh pemerintah misalnya silakan saja. Artinya di situ akan jadi berbeda pendapat ulama apakah zona hijau itu kan masih dalam lingkup berpotensi ada orang datang dari luar tuh pasti ada potensi orang datang dari luar atau orang kampung tuh dari luarnya
Atau mau di provinsi yang ndak kona itu, mana tuh? Gorontalo ya? Gorontalo. Gorontalo. Salah satu provinsi yang tidak kini terdampak. ini belum terdampak. Mudah-mudahan tidak terdampak. Apakah Jumaid tetap? Ya kalau merujuk ke fatwa MUI yang pertengahan Maret itu ya berarti mereka tetap Jumaid. Nah, iyalah. Mereka tetap Jumaid. Oke, coba balik lah kan tadi itu ya. Nanti kau kali cuma ndak cuma tertulis kau. Apa posisinya tuh? Ada di kalian. Nggak, maksudnya kan cerita kita tadi yang tadi itu kan yang masyarakat ini kan lah rusuh kok. Nanti kau kali Jumat kau anak Jumat kau kafir balik kau munafik balik kau. Sementara hadis yang kita baca tadi itu berhubungan dengan kesengajaan, dengan menganggap enteng, dengan tanpa uzur, kan itu hadis yang kita baca tadi itu. Nah kini kok kasus yang muncul di tengah-tengah masyarakat kini itu kan ada uzur namanya itu. Diuzurin jadinya kalau akan cari redaksi hadis jadi kan. Jadi, lalu bitarurotin jadinya kan. Jadi mereka sana sebenarnya waktu dalam majelis kita ku hadir salah seorang ahli fikih pula Semando Raminang. Aduh cik yang penting wak kaji sini. Wak pun jadi bertanya-tanya. Masalah zona hijau, zona kuning, zona merah itu kan pilihan dari MUI. MUI pun tidak bisa mencilik dari kacamata mereka sendiri. Pasti mereka harus rekomendasi kesehatan. Kita rekomendasi dari BNPB, kesehatan, Kemenkes. kan mereka kan tidak bisa mencilik secara lapangan langsung mereka sendiri. Mereka rekomendasi itulah. Ya. Kini Kemenkes atau BNPB merekomendasikan ke pemerintah untuk tidak diadakan dulu secara menyeluruh. Misal baik-baiknya seluruh Indonesia. Baik-baiknya seluruh Indonesia jangan dulu mengadakan Jumat. Artinya berimbas ke wilayah hijau juga. Apakah ini bisa dikatakan keputusan hakim dapat menafikan, dapat membersihkan khilaf para ulama? Nah, kita serahkan jawabannya kepada Semando. Hukumul hakim yarfa'il khilaf ya. Ya. Waduh, Biar Fizul Fikar. Fikar, enggak masuk kemari ya. Mandoknya pemirsa. Daripada awak kita dikawani oleh Semando orang awak. Orang Gorontalo, Semando orang Minang. Ala Barago. Alumni Universitas Madinah. Nah, misalnya Biar Zulfikar. Biar Zulfikar. Seandainya pemerintah membuat peraturan tidak melihat wilayah hijau, wilayah kuning, wilayah merah. Sementara karena kondisi seperti ini, ibadah Jumat di masjid ditiadakan dulu. Apakah itu dianggap keputusan pemerintah yang dapat mengangkat khilaf ulama? Silakan Bu Zulfikar. Jawab sih Sinar. Silakan Bu Zulfikar. Malu-malu ya Zulfikar. Ya kan mari itu masalah. Ada sebuah kaidah keputusan hakim itu didiskusi oleh pemerintah Hukumul dengan hakim. segala jajarannya termasuk Kementerian Agama, Kementerian Agama pun dapat rekomendasi dari MUI misalnya. Ketika pemerintah memanggil secara menyeluruh misalnya seluruh Indonesia, baik zona merah, zona hijau, zona kuning, ditiadakan dulu ibadah Jumat, apakah harus dijalani atau tidak? Nah gitu. Masalahnya keputusan pemerintah dalam terkait ibadah pun pasti merujuk kepada MUI pula. MUI. Pasti merujuk. Kementerian Agama MUI pun MUI. dari ambil pula data dari Kemenkes, ambil pula data dari BNPB Dengan gitu kan. segala pertimbangan. Dengan segala pertimbangan. Oke. Jadi Jadi tergantung lah. sebenarnya kita kan tuh mau biar pikir kok sedang malu-malu kucingnya gini Dia kok. sedang kitman lain. Ya. Berbahaya itu. Mungkin nanti Nyo akan komen ya. Atau di sesi berikutnya kan. Tapi saya lah cerita anak tadi dulu. Artinya ya tentang pertanyaan Buya tadi itu. Ketika Bukit Tinggi misalnya atau Padang lah, ada wilayah beberapa kecamatan di Padang masuk zona merah kan. Dan tentu tidak begitu maksimal pengawasan masyarakat yang berpindah-pindah antar kecamatan itu, tidak begitu maksimal pula penjagaan perpindahan masyarakat dari Padang ke Bukit Tinggi atau kota-kota lain misalnya. Kalau muncul pertimbangan agar tidak dulu sholat Jumat karena pertimbangan doror tadi, bahaya tadi, potensi mafsadat tadi, doror, uzur. iya. Nah, apakah masyarakat meninggalkan Jumat sampai 3 kali gara-gara itu sampai dia munafik? Tentunya tidak. Tentu tidak. Jalih sudah masalahnya tadi. Tidak munafik, tidak fasik, tidak kafir ya kan betul.
Tapi kalau seandainya Jumaat jono, ya silakan Jumaat. Tapi kita carilah, pastikanlah tampil itu aman. Kalau non Jumaat, ya berarti sudah zuhur, nah tidak perlu lah. Cuma sudah Jumaat kan. Ada lo bentuk gue biar. Nyi nak salat Jumaat dong. Tapi memang luar rami-rami. Ada kasus seperti itu. Iya. Nah artinya kalau ada orang rami-rami itu lebih sampai 10 menurut mazhab Syafi'i, maka yang paling pas itu ya lakukan salat Jumat kan begitu. Iya. Apalagi yang 40 orang kemukim seluruhnya, orang kampung itu seluruhnya, bukan tidak ada musafir dong. Labu kumpulan sampai yang di musajid itu sembahyang luar. Sampai 40 orang. Itu balik kira-kira status sembahyang luar itu. Tapi ada juga kasusnya Maliko ya. Ada ya patang gua ambo hadir di sebuah masjid. Khatibnya itu rukun-rukunnya ya ndak sesuai gitu. Ada yang banyak tinggal rukunnya, atas salawatnya dan tauhid takwanya lah gitu ya. Nah tinggal tuh lo hukumnya gitu. Ini sembahyang Jumat juga alasannya, tapi rukun khutbah itu untuk wasiat usikum binafsi itu enggak ada gitu Iya. Baca Qurannya enggak ada gitu. Ini sembahyang Jumat juga gitu. Baru cara banyak masalah gitu gaji Jumat kan. Kalau pasuan sampai 40 orang rencana sembahyang zuhur tadi pasuan Jumat, sementara khatibnya ada nan nekat mau juga teh. Nekat naik ke teh. Naik ke teh mimbar, nekat sebenarnya nekat tuh. Nah mungkin tidak tentu je rukun-rukun khutbah, tapi nekatnya nanya kata. Tapi sama aja berarti kan? Sama aja berarti tidak sah Jumatnya dong. Nah, sementara di dua himbauan tuh kalaupun tidak Jumatnya sebenarnya tidak masalah pula karena ada uzur yang dah di lingkungannya. Karena hanya semangat ibadah masyarakat awak itu patut diapresiasi sebenarnya. Patut betul diapresiasi dalam kondisi serupa itu awak masih melaksanakan ibadah sembahyang Jumat. Satu orang nan masih melaksanakan sembahyang Jumat sementara lah diimbau oleh pemerintah untuk tidak Jumat dulu. Wallahu alam. Tunggu kepada Allah, insyaallah mereka tetap berpahala ya. Dan mungkin Wak Ambo mengecian, itulah melanggar ketetapan pemerintah dan konsekuensi hukum pun ada orang yang melanggar pemerintah. Ambo tidak mampu sampai ke situ dulu. Ambo hanya menyampaikan insyaallah mereka tetap berpahala dan insyaallah ibadah Jumat mereka diterima. Tapi kalaupun mereka tidak Jumat, gara-gara karena memang ada himbauan oleh pihak yang bertanggung jawab pemerintah dengan Kementerian Agama dan MUI-nya, jangan khawatir pula sampai awak dikecam munafik, kafir pula ndak. Sia-sia yang ndak pengen ibadah Jumat. Iyalah, tentu ingin sampai Jumat ya. Bahkan banyak masyarakat di DKI kini sana lajaleh zona merah. Kalau yang terlapor itu sampai 2.400-an kini itu yang terlapor tuh. Bisa jadi orang manduk nak mau melapor takut mati, takut bisa aja sana, mungkin bisa 2 kali lipat, takut dikucilkan ya, takut dikucilkan, akhirnya tidak melapor, bisa jadi itu terjadi sana. Lah kondisi supaya zona merah supaya sana masih banyak masyarakat DKI yang cari-cari masaji. Aduh sana, jangankan zona hijau ada di kampung zona merah, jangankan zona hijau dan zona kuning, zona merah pun masih banyak masyarakat kita bertanya-tanya wala di mana masjid membuka. Aduh, di DKI pun masih ada sana masih buka. Ini dua. Pokoknya insyaallah mereka lebih pahala lah. Tidak mungkin lu menyalahkan mereka. Insyaallah berpahala tetap menjalankan ibadah Jumat mereka. Ya, jadi Modeko jadinya lah nampak benang merahnya mah Bu ya. Terkait kasus yang sedang awak bicarakan kini dan sedang merasuki itu gaya TikTok yang sedang merasukimu ya. Ya, jadi yang terjadi di masyarakat kita, kasus-kasus yang terjadi kini itu artinya tidak perlu diragukan lagi bahwa nasnya ada, hadisnya ada, bahwa maksud hadis Jumat dan 3 kali berturut-turut itu yang disengaja, yang tidak ada uzur dan tidak ada darurat. Nah kini kita sedang berada di dalam pandemi corona atau COVID-19 maka dalam konteks itu tidak berlakulah yang sengaja tadi itu kan tidak ada sengaja itu kan. Artinya bisa kita hilangkan keraguan kita terhadap bahwa orang nak sembahyang Jumat 3 kali turut-turut itu munafik, otomatis munafik, otomatis fasik, otomatis kafir. Artinya sudah nampak tarang jalan bagi kecil orang awak, sehingga hilanglah keraguan dari kita sadonyo dan sana, baik di sana di rantau maupun di sana di kampung. Insyaallah kalau ada nanti pertanyaan dari di sana
nanti akan kita jawab di sesi berikutnya ya. Kita diskusikan dulu bersama-sama kira-kira nanti itu yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya, jadi Mbak ada pesan terakhir sana Mbak, ibu-ibu, bapak, nenek, mama, adik ulama, cedek pandai, anak Minang. Dalam pembacaan hadis Nabi, ketika membaca hadis Nabi, kalau hanya sekedar menengah dulu, konfirmasi dulu, pastikan bahwa redaksi itu. Kalau awak paksakan apa yang awak dengar sementara yang didengar itu salah, bisa jadi awak terancam mendustai Nabi, membuat sabda Nabi. Oh, itu man kadzaba alayya Hati-hati muta'ammidan ya. Karena mendustai sabda Nabi itu bisa jadi membuat hadis palsu. Buat memang awak tahu, tidak dua Nabi ngecek mereka itu dah, tapi awak buat saya. Benar ada pulau yang kedua, awak tahu redaksinya itu, tapi awak kurang-kurangi atau tambah-tambahi. Contoh mana menambahi, tidak ada Nabi menyebutkan alasan, buat alasan, atau Nabi ada menyebutkan alasan, wah hilangkan alasannya. Itu tentang kutip memperkosa hadis. Contoh tadi banyak menukuk mengurang ya. Ya, menukuk atau mengurang. Kemudian hadis tadi nampak tuh alasannya. Sementara yang beredar di masyarakat, orang meninggalkan Jumat itu kali itu turi makanya kapi ya, makanya munafik. Iya. Kan diputih kalimat tuh. Ya. Sementara Nabi langsung menjalihkan ilatnya apa tahawunan. Jalih Nabi nyabuyan. Karena menganggap enteng, karena indah ada uzur, karena menyangajo itu tanpa uzur, tanpa darurat. Oh, bila daruratin. Jalih Nabi alasan langsung digaris di bawahnya Nabi agar tidak seluruh orang, tidak selalu sembahyang Jumat itu akan terancam, tapi dipilah. Jadi harus jaleh barat kasih hadis Nabi, karena khawatir awak nanti termasuk orang membuat dusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi Jadi wasallam. tanpa dusta di antara kita, Tiada dusta. Tiada dusta di antara kita, maka kita baca kitab hadis ya. Baik, di sana di rantau maupun di sana di kampung. Itulah bincang kaji kita pada kesempatan gini. Terima kasih Allah menyaksikan, kemudian kritik dan saran dari Dutsana kami harapkan. Sekian, billahi taufik, dan kita berdoa kepada Allah agar virus corona ko capek hilang. Ayo mendoa ya setiap ya. Enggak, itulah doa tadi itu. Supaya itulah doa tuh. Amin. 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 Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' wal fahsya wal munkar ma la yadfi'u ahadun ghairuk. Allahumma asrif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wal munkar ma la yasrifu ahadun ghairuk. Allahumma shif 'anna al-bala' wal waba' ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.